beberapa hal terkait dengan penjelasan beberapa pengetahuan dasar tentang minyak faras ya. Jadi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya ini aslinya, tapi saya lebih sering dipanggil dengan Sadwi Prani Faras. Tadi saya login pakai nama ini, Apoteker Duyuniani S Farm. Pintas hadir dari awalnya sebuah garase rumah, dari Pramu sendiri, Pak Putu Eka, akhirnya muncul menjadi pabrik kecil gitu, hanya izin UMKM aja, kemudian nggak sampai 1 tahun muncul kemudian dengan izin industri. Karena sudah ada pabrik kemudian di lokasi Tabanan. Awalnya di Denpasar dengan izin UMKM itu, kemudian nggak sampai setahun sudah bisa izin industri karena sudah punya pabrik. Langsung kemudian menyusul pabrik yang satunya atas untuk kosmetik. Karena sekarang sudah ada 2 pabrik besar yang rutin operasi dengan plus minus 200 karyawan sampai ke Faras Indonesia Jaya. Jadi 2 perusahaan, sekarang 3 perusahaan ya di bawahnya Faras. Ada Faras Sada Nusantara, ada Faras Indonesia Jaya, dan ada Galkasop, satu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Itu anak perusahaannya Faras. Dan kabar baik dari pabrik, teman-teman, sekarang ke pabrik sudah banyak sekali industri-industri kecil yang minta produk maklon dari Faras, karena kita sudah dikenal brand Faras di lapangan, sehingga banyak home industri yang minta maklon. Maklon itu istilahnya kita yang produksi produknya, mereka yang distribusikan, seperti itu. Jadi dari segi kekuatan pabrik kita bisa kuat ya, seperti itu teman-teman, karena kita pabrik sendiri. Faras hadir dari cita-cita Pak Putu Eka, lahir bulan Juni tepatnya 2016. Ya, 2016 bulan Juni. Ya, visi Faras ini dia. Jadi saya pun awalnya hanya tertarik di produk karena Faras punya produk yang bagi saya dari sisi farmasi sangat bagus, dan awalnya nggak masuk akal gitu bisa menggabungkan 108 rempah, tapi ternyata ada. Makanya saya tertarik, akhirnya serius mulai menjalankan bisnisnya saat saya tahu bahwa Faras punya visi dan misi yang lain daripada bisnis yang lain, seperti itu. Ya, saya lihatnya adalah ini ya, teman-teman, sebentar. Ini sebuah perusahaan yang bisa menggabungkan antara bisnis, sosial, dan spiritual. Jadi tidak murni hanya untuk mencari uang saja, tetapi Faras perusahaan yang menghandle banyak sekali kegiatan sosial, sehingga ikut ambil andil baik dalam gempa bumi, aksi sosial, yayasan, dan segala macam, banyak sekali ya. Kemudian di sisi spiritual, Faras juga banyak sekali mensupport kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Gitu. Makanya saya lihat memang Pak Putu punya visi dan misi begitu besar dari sekedar apa yang kita tahu. Akhirnya makanya akhirnya Faras setahun pertama sudah memiliki ribuan member yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sekarang nggak tahu saya ya, realnya data dari perusahaan kayaknya sudah banyak sekali. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat awalnya dari sini ya. Nih, ini dulu masih bukan izin industri dulu ini awalnya. Ya, dibangun di atas tanah hanya berapa dulu ya, 8 are kayaknya teman-teman waktu di awal itu. Akhirnya sekarang nanti saya tunjukin videonya ya, bertumbuhnya. Teman-teman yang gabung dari awal pasti tahu itu.
Itu ya. Ini yang di pabrik kosmetik, awalnya juga masih hanya satu bangunan, sekarang udah ada banyak bangunan ya, sampai laboratorium sekarang kita sudah punya sendiri. Kalau logo dari Faras ini, teman-teman, ini logo ini hadir sebenarnya sudah sebelum tahun 2016 ya, karena Pak Putu itu orangnya suka kontemplasi gitu ya. Jadi sebenarnya logo ini beliau pernah cerita pada kesempatan tertutup hanya beberapa dengan leader inti aja. Jadi logo ini sebenarnya sering hadir baik dalam malam sholat sembahyangnya beliau, jadi hadir logo ini tapi nggak tahu ini logo apa gitu. Tapi akhirnya berjalannya waktu baru tahu oh ini ternyata logo untuk sebuah produk yang harus saya ambil tanggung jawabnya gitu. Makanya waktu Pak Putu meramu cepat langsung bisa muncul desainnya karena logo ini sebenarnya sudah muncul jauh sebelum produk ini hadir gitu ya. Dan luar biasanya ternyata setelah digali lagi logo ini memiliki arti yang begitu bagus sekali gitu. Ya, oke kita lanjut. Nah ini saya tunjukin beberapa hal waktu aksi ke Palu, waktu gempa Palu, terus gempa Mataram. Ya, jadi Faras turun tangan langsung beberapa dengan reseller Faras. Dari segi spiritual juga Faras membangun kesatuan ya dengan seluruh reseller. Jadi setiap kita ketemu dengan berbagai reseller dari Nusantara itu berbaur ya, berbagai suku, agama, ras, golongan menjadi satu. Nggak melihat ada perbedaan, jadi kami tetap bersatu dalam cinta berbagi banyak hal di bawah bendera perusahaan Faras gitu. Jadi seperti Nusantara kecil ada di bawah naungan Faras ini gitu ya. Teman-teman yang sudah lama bergabung pasti merasakan itu. Gitu ya. Jadi teman-teman dan saya sendiri dari spiritnya Faras, dari cinta untuk melayani, itu adalah semboyan yang menggetarkan. Jadi setiap aksi penyembuhan dan pembaluran kita selalu selalu diingatkan oleh Pak Putu bahwa besarkanlah Faras dari cinta dan pelayanan, gitu ya. Itu. Dari segi ekonomi, tadi saya bilang Faras menggabungkan antara ekonomi, bisnis, spiritual, dan tiga hal tadi. Dari segi ekonomi teman-teman sudah lihat bahwa Faras inilah pergerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena munculnya produk Faras ini tentu kita membutuhkan banyak sekali bahan baku dari petani, ya petani-petani yang kita butuhkan, baik itu jahe, cengkeh, kencur, gitu ya, amla, pala, dan banyak hal lagi dari petani sehingga petani-petani kita bisa hidup dari perusahaan ini. Kalau ada 108 tanaman diambil dari petani, berarti minimal ada 108 petani yang bisa hidup dari perusahaan ini. Tuh ya teman-teman, jadi oleh masyarakat karena Faras tidak hanya bisnis yang mau kaya sendiri, tapi Faras menggait puluhan ribu orang yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk bekerja sama menjadi mitra usahanya, mengembangkan perusahaan ini ya sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan sehingga semua bisa hidup secara ekonomi dengan menjalankan yang namanya bisnis Faras gitu ya, dari, oleh, dan untuk kembali ke masyarakat karena ternyata banyak yang terbantu sehat juga dengan menggunakan produk Faras ini gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sekarang udah menjadi member Faras adalah orang-orang yang berarti ambil andil dalam pergerakan visi dan misi dari, oleh, dan untuk masyarakat ini. Tuh keren ya. Nah, mengapa Faras bisa bertumbuh
Nanti teman-teman bisa tanya ke pengundangnya yang malam ini mengundang teman-teman untuk bisa tahu lebih detail. Ternyata sistem yang dibuat oleh Faras sangat mudah dijalankan sehingga cepat sekali membesar dan menyebar menjadi sebuah perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat sehingga sudah terbukti memunculkan banyak orang-orang berpenghasilan sangat besar di bisnis ini. Gitu. Nggak bisa saya jelaskan, pada intinya sangat mudah dan gampang untuk ditiru. Gitu. Ya, karena perusahaan ini menggunakan sistem bagi hasil gitu. 50% dari keuntungan perusahaan diturunkan lagi ke semua member dan reseller Faras. Jadi keuntungannya sangat besar. Teman-teman sudah tahu ya, dari eceran saja kita sudah mendapatkan 25-35%. Belum lagi bonus-bonus yang lain, itu murni karena Faras ini menganut bagi hasil. Jadi nggak semua keuntungan ditelan lagi oleh perusahaan, tapi dibagikan karena memang Pak Putu bilang Faras ini adalah ingin mengembangkan ekonomi kerakyatan gitu. Jadi sistem ekonomi yang memang seperti tadi mulai dari rakyat kembali lagi ke rakyat. Sangat mulia kalau teman-teman tahu detailnya perhitungannya seperti apa gitu. Ya, testimoni tadi beberapa sudah. Sekarang sudah ada yang baru lagi nggak yang mau cerita testimoni pada saya? Ada yang mau? Teman-teman? 1, 2. Indonesia adalah salah satu bangsa besar yang terus bertumbuh menjadi negara maju yang diberkahi kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang berlimpah, serta budaya dan warisan Nusantara yang penuh dengan keberagaman. Dari sinilah Faras hadir dan berkembang menjadi perusahaan obat tradisional. Lahir pada Juni 2016, Faras adalah minyak herbal yang merupakan campuran dari ratusan tanaman berkhasiat obat yang berasal dari 6 unsur pohon kehidupan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Nggak muncul ya videonya ya teman-teman? Berasal nggak muncul ya? dari tumbuhan yang tertanam di tanah Nusantara. Dengan visi menjadi perusahaan obat tradisional terbesar dan terbaik di Indonesia yang berbasis pada kearifan lokal dan warisan luhur Nusantara, Faras selalu berkomitmen menghadirkan inovasi-inovasi baru. Hingga saat ini. Oke, saya ulang berarti. Kenapa dia nggak muncul? Pokoknya teman-teman baru biar lihat ya. Faras sudah menciptakan berbagai macam produk yang sudah tersertifikasi. Sekarang bisa muncul? Indonesia adalah salah satu bangsa besar yang terus bertumbuh menjadi negara maju yang diberkahi kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya yang berlimpah, serta budaya dan warisan Nusantara. Oke, belum mau juga ya. Baik, kalau gitu tidak muncul ya, nggak apa-apa. Saya baca dulu Pak Firdaus, saya mengalami awalnya kaki sebelah kanan tidak bisa digerakin. Tahun 2019 dari hasil dokter, apa beliau bilang ini? Dari hasil dokter stroke ringan. Setelah itu saraf kejepit ada penyubatan memang pas
Tensi 170. Seiring waktu kaki kanan telapak terasa tebal dan di leher dan pundak kaku. Mohon penjelasan bisa untuk konsumsi Samples. Sangat bisa, Pak. Karena kondisi sakit stroke, hipertensi itu banyak terjadi peradangan di dalam tubuh gitu. Jadi Samples akan membantu banyaknya terjadi peradangan itu karena Samples adalah kandungan antioksidan multi khasiat dalam tubuh yang bisa membereskan banyaknya peradangan yang terjadi dalam tubuh gitu ya. Jadi banyak faktor dalam tubuh itu butuh antioksidan yang lebih banyak. Ya, memang tubuh bisa memproduksi antioksidan, tetapi kadang tubuh butuh tambahan dari luar, antioksidan tambahan lebih banyak lagi karena ada banyak faktor. Bisa jadi karena polusi tambahan dari luar, bisa ada lagi dalam proses penyembuhan atau dalam kondisi sakit. Kondisi sakit, tubuh banyak peradangan, jadi butuh tambahan antioksidan lebih banyak. Nah, itulah mengapa dibutuhkan Samples. Konsumsi Samples 2 kapsul, 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam. Kayak gitu ya. Oke, silakan yang tanya boleh. Bu Silvianti, saya mau tanya dikit berkaitan dengan konsumsi Samples. Kalau pada saat hamil, apakah ada aturan minum susu untuk ibu hamil? Ibu hamil 3 kali 1. Boleh konsumsi Samples untuk ibu hamil, tidak masalah. Konsumsinya sesuai dengan dosis normal saja. 1 pagi, 1 siang, 1 sore habis makan ya. Malam juga boleh, kalau nggak sore malam. Penderita ambeien sudah lama dan sudah besar membengkak, bagaimana penanganannya? Ambeien itu masalahnya beberapa faktor, Bu. Ya, intinya sebenarnya kalau dia nggak meradang nggak masalah gitu, tapi kalau meradangnya lama nggak ditangani itu yang biasanya jadi kayak benjolan. Tapi kalau dia nggak meradang nggak masalah. Nah, kenapa dia bisa meradang? Itu penyebabnya beberapa hal. Satu, karena dia bisa kurang minum. Ya, kedua seratnya kurang. Ketiga BAB-nya agak keras. Jadi dia mengejan namanya itu ya. Jadi mengejan di kamar mandi dalam waktu yang lama. Nah, itu dah penyebabnya. Terus suka makanan pedas. Terus suka ngangkat berat atau suka duduk terlalu lama. Bisa jadi dia kerja kantor sehingga duduk agak lama. Itu beberapa faktor. Jadi kalau tahu faktornya itu bisa dirubah sehingga mempercepat proses penyembuhan. Gitu kok kerja di kantor kok udah rasa capek duduk, silakan berdiri dan jalan-jalan 2 sampai 3 menit duduk lagi. Pokoknya gerak-gerak lah gitu. Kalau kurang minum air cukup. Kalau suka pedas, hindari dulu pedas ketika dalam kondisi meradang. Kalau kurang serat sehingga BAB keras, makan amlah. Kita punya produk amlah. Kayak gitu ya. Jadi penanganannya kombinasikan antara amla, Samples, kalau mau maksimal nih ya, amla, Samples, dan Faras. Jadi kalau dana terbatas, boleh hanya minyak saja. Caranya masukkan minyak sampai lubang anus, kemudian balur juga di luarnya, kemudian balur juga di tulang ekor. Tulang ekor itu yang sesering mungkin dibalurkan. Untuk sepanjang tulang punggung telapak kaki, boleh 3 kali aja habis mandi pagi, mandi pagi, mandi sore, dan menjelang tidur. Gitu ya. Kalau mau maksimal, konsumsi amla 2 kali, 10 butir pagi, 10 butir sore. Itu. Samples 3 kali 1. Seperti biasa. Ambeien itu dari pengalaman saya cepat sekali, nggak ada seminggu ambeien terbantu. Bu Linda, malam Bu, bolehkah Faras Klasik dibalurkan ke anak usia 2 tahun? Faras Klasik itu anak 1 tahun ke atas sudah bisa. Kalau Ibu ragu, dicek saja dulu, balurkan di satu bagian tubuh. Kalau anaknya nggak berontak gitu ya, dan kulitnya nggak muncul merah, berarti aman. Tapi dari pengalaman saya, 1 tahun ke atas sudah nggak masalah. Faras Klasik boleh. Kalau ini 2 tahun yang ditanya, jadi sangat boleh. Bu ya.
Sekali lagi kalau Ibu ragu, balurkan aja dulu di bagian tubuhnya tertentu, bisa di daerah sininya ya, daerah sini biasanya agak gampang juga peka, jadi balurkan di sininya. Kalau dia anaknya nggak merasa nggak bilang panas atau nggak merah, jadi aman. Gitu. Bu Yovita, samplusnya boleh diminum untuk anak usia 10 tahun ke atas nggak? Anak saya yang 8 tahun minum, Bu. Anak saya yang 8 tahun minumnya setiap mau malam satu kapsul saja. Karena sebenarnya samplus ini adalah buah dan sayur yang kita butuhkan sehari-hari, tapi dia dalam bentuk ekstrak gitu. Anak-anak yang nggak suka konsumsi sayur dan buah, harapannya di samplus ini akan membantu. Kalau anak saya 1 kapsul aja sudah cukup malam hari biasanya ya. Saya punya cerita teman-teman dengan samplus ini. Ya, untuk mumpung ini ada ditanyain tuh usia 10 tahun. Jadi anak saya yang lebih besar, Sadi Prani, dia kan belum bisa konsumsi kapsul. Gitu ceritanya. Anak saya yang kedua sudah bisa sekarang sejak ada samplus. Yang pertama belum bisa. Nah, waktu saya ajak jalan ke sebuah tempat lokasi pura di Tabanan, itu kita bawa 3 mobil ya, jadi rombongan. Saya sama Sadi Prani nggak lanjut karena dia ngerasa nggak enak badan, gitu. Jadi saya tinggal tetap di pura yang satu, karena Sadi Prani butuh tidur, jadi saya tidurkan di lantai ya. Habis itu saya balur Avara seluruh tubuhnya di saat itu baru kejadiannya, baru nggak ada 2 minggu yang lalu kayaknya ya. Jadi saya balurkan Avara seluruh tubuhnya. Dia ngerasa nggak kepalanya ini nggak bisa ini, nggak baik pokoknya. Jadi kayak ngeliyeng terus nggak mau kasih air maunya pengen mual. Terus akhirnya karena nggak ada siapa lagi ya kita berdua, saya bilang, "Mbak paksa sekarang ya," saya bilang, "paksa ya minum samplus." Tetap nggak bisa, karena dia nggak minum. Akhirnya saya bukain tuh kapsulnya kan, saya bukain kapsulnya, saya suruh minum kayak gini di mulutnya. Untungnya mungkin karena saya balur Avara, dia bisa tidur di situ. Saya kasih tidur di wantilan. Wantilan tahu nggak ya? Apa ya kayak balai tapi agak besar, nggak ada temboknya. Saya kasih tidur, kayaknya dia tidur itu sekitar 15 menit, baru bangun saya tanya gimana. Langsung dia bilang, "Yuk Bu pulang, sudah nggak pusing lagi, sudah nggak mual lagi." Akhirnya bisa pulang, 15 menitnya kemudian akhirnya bisa pulang. Padahal tadinya nggak bisa buka mata aja nggak bisa Sadi Prani itu. Ya karena dia nggak bisa nelen, akhirnya terpaksa saya bukain. Sadi Prani sekarang umurnya 10 tahun pas sama berarti ya. Jadi itu sangat membantu untuk Sadi Prani saat itu. Udah ya, mana lagi yang di bawah? 77 tahun, samplus 1 kapsul 3 kali ya, pagi, siang, malam. Nanti bertahap mungkin di minggu kedua kalau ngerasa baikan boleh dinaikkan, intinya maksimal 2 kapsul 3 kali. Gambarnya tidak muncul. Oh, gambar saya nggak muncul. Oh, sorry. Wajah saya ke-unmute, ketutup ya. Sekarang udah muncul ya. Saya baca pertanyaan dulu deh. Apakah samplus dikonsumsi dalam jangka panjang lebih dari 3 bulan aman untuk lambung dan ginjal? Kalau saya pribadi, saya bilang seperti ini ya, kemarin sih Pak Putu sempat ngejelasin, kalau 3 bulan konsumsi samplus rutin setiap hari, nggak bolong-bolong, rutin ya, nanti teman-teman baru 3 bulan tapi nggak rutin, ngikut Pak Putu.
Enggak ya, intinya rutin tiap hari, terus 3 bulan itu enggak putus-putus. Kalau Pak Putu kemarin bilang, boleh jeda dulu beberapa lama, mungkin 2 minggu atau 3 minggu, baru lanjut konsumsi Sunplus untuk merangsang antioksidan tubuh yang secara normal dikeluarkan oleh tubuh tidak manja lah istilahnya seperti itu, gitu. Kalau dari penjelasan Pak Putu kemarin. Tapi kalau saya secara pribadi teman-teman, pada intinya sebenarnya kita wajib memasukkan antioksidan natural dalam tubuh berupa buah dan sayur. Itu kalau normalnya buah dan sayur yang kita konsumsi setiap hari itu wajib seperti yang saya jelasin kemarin ya, 3 varian buah yang berbeda dengan 3 warna yang berbeda dan 3 varian buah, 3 warna yang berbeda. Dan sayur, 3 varian sayur dengan 3 warna yang berbeda. Itu sebenarnya. Apakah teman-teman sudah bisa memenuhi itu setiap hari? Pertanyaannya, kalau saya pribadi saya bilang belum bisa. Jadi makanya menurut saya nggak masalah dikonsumsi tanpa jeda gitu. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan antioksidan dalam tubuh. Apalagi kayak saya, orang yang aktivitasnya sangat tinggi ya. Saya sangat butuh. Gitu. Pertanyaan yang lain lagi? Kira-kira ada batas waktunya kalau minum Sunplus. Batas waktu maksudnya apa ya? Bisa dijelasin ulang? ISK dan badan gatal setelah minum Sunplus langsung baikan sampai sekarang. Padahal minumnya nggak teratur juga. Makasih, itu testimoni ya. Sunplus bisa dikonsumsi dengan obat lain. Sekarang tergantung tujuannya, Bu Yovita. Kalau memang dia memang ada rutin mengkonsumsi dari dokter, nggak masalah. Yang penting ada jeda gitu. Kalau misalkan obat dokternya bisa dikonsumsi setelah makan, Sunplusnya sebelum makan gitu. Yang penting ada jedanya. Tetapi kalau memang nggak wajib mengkonsumsi obat itu dan ibu mau membuktikan Sunplus, sebaiknya jangan dikombinasi kayak gitu. Tapi pada intinya Sunplus ini herbal, tidak ada campuran kimia, jadi kalau kontraindikasi nggak ada. Tetapi untuk memaksimalkan daya kerjanya, sebaiknya dikasih jeda antara obat yang satu dengan obat yang lainnya. Itu aja sih. Obat gemuk, nah itulah makanya. Kemarin kan banyak testimoni Sunplus untuk menurunkan berat badan BAB-nya. Saran saya sih kalau memang mau membuktikan obat gemuk dari Cinanya, pakai itu aja. Biar nanti jangan-jangan karena Sunplus nanti dikiranya obat gemuknya yang berhasiat. Gitu ya, satu-satu dulu dah. Tapi kalau mau memang mau, kecuali memang itu diwajibkan dari dokter karena kita nggak mau bertentangan dengan dokter. Itu sih saran saya ya. Kalau memang itu karena pilihannya dia, ya sebaiknya satu-satu aja dulu. Biar tahu maksimal satu-satu hasilnya. Oke ya, jadi next. Sebelum ada yang tanya lagi, saya akan share beberapa lagi. Muncul nggak teman-teman slide-nya? Oke, muncul nggak? Munculnya apa teman-teman? Munculkah ini pohon kehidupan muncul? Hitam. Berarti nggak mau dia. Kenapa nggak mau ya? Munculnya hitam. Tidak muncul, munculnya hitam. Sebentar.
Semoga ini mau. Nah, ini muncul ya? Muncul teman-teman? Sekarang bisa muncul? Bisa dibantu? Aman? Baik. Oke, ini ya. Oke. Saya akan percepat slide-nya biar nanti bisa tanya jawab. Jadi Indonesia sebenarnya kaya sekali dengan lontar-lontar dan primbon-primbon pengobatan. Bali, Jawa, Kalimantan itu adalah pulau-pulau yang paling banyak menyimpan lontar-lontar dan primbon-primbon pengobatan, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga pasti tahu, ya, kalau di Bali ada Ayurveda, Usada Taru Permana, dan banyak lagi. Terus di Jawa ada Serat Centini ya. Apa lagi? Di Jawa banyak ya teman-teman. Kalau di Kalimantan ada Batengeh kayak gitu. Jadi itu adalah lontar-lontar atau kitab atau primbon pengobatan yang disimpan dari zaman dulu oleh raja-raja dan kerajaan di zamannya. Zaman itu belum ada yang namanya pengobatan dari barat. Istilahnya kasarnya pengobatan medis zaman itu belum ada. Lalu bagaimana raja-raja zaman dulu merawat tubuhnya agar tetap sehat, prima, kuat, sehingga bisa bertempur melawan kerajaan lain, bisa punya selir sampai puluhan orang kayak gitu ya. Jadi bisa tampil menguasai banyak wilayah gitu kan. Berarti harus kuat dan istilahnya gagah perkasa lah kayak gitu. Seperti apa caranya? Zaman dulu hanya memanfaatkan tanaman atau hal-hal yang ada di seputaran seputar seputarannya di situ aja gitu, tanaman-tanaman yang ada di wilayah mereka tumbuh aja gitu ya. Jadi semua tanaman atau rempah-rempah yang ada menjadi kekayaan alam di wilayahnya di sana, mereka olah menjadi 3 bentuk sediaan. Ini yang bilang bukan saya, yang bilang adalah lontar atau primbon-primbon itu. Teman-teman yang suka primbon atau pengobatan zaman dulu pasti tahu itu ya. Jadi hanya ada 3, ada dalam bentuk jamu, boreh dan minyak obat gitu. Ya, makanya teman-teman tahu kan tradisi rendeman, terus tradisi apa lagi, apa namanya, yang dipanaskan rempahnya di bawah itu, terus kita di dalamnya ditutup, ya, tradisi-tradisi seperti itu, ya, itu kalau saya lihat di pedalaman itu masih dipakai, ya, teman-teman sampai sekarang. Tapi memang sudah mulai banyak ditinggalkan, gitu. Nah, Paras hadir mulai lagi mengangkat tradisi zaman kerajaan, memunculkan mulai dari minyak obat. Nah, ini ceritanya awalnya kan Faras Healing dulu namanya, kayak gini. Ini saya pakai slide lama sengaja, biar teman-teman tahu sedikit awal sejarah, karena sudah lama kita nggak lagi korek-korek cerita waktu awal muncul Faras ya, karena teman-teman tahu sekarang Faras sudah jauh sekali pertumbuhannya, sering ada webinar kecantikan, Anafa, terus Rose Farah, apalagi sudah sering banget, dan Samples apalagi sekarang ya. Jadi saya pengen teman-teman yang baru terutama belum pernah mendengar dari awal, saya pengen memunculkan sedikit gitu. Namanya awalnya ini teman-teman, healing. Ya, munculnya ini pertama kali dalam bentuk minyak, namanya healing oil dulu. Jadi sekarang tidak ada minyak obat, sudah muncul dalam bentuk jamu. Jamu kita sekarang apa namanya? Samples, betul. Sudah dalam bentuk jamu, bukan jamu gendong ya. Kalau jamu gendong nggak bisa kita distribusikan sampai ke Merauke, sampai ke Sabang, nggak bisa sampai ke luar negeri. Kalau dalam bentuk yang masih tradisional sekali, kita harus bisa dalam bentuk kemasan yang siap didistribusikan sampai ke luar negeri, ke luar pulau. Makanya harus ada izin dan segala macam. Kita buatlah dalam bentuk modern, dalam bentuk
kapsul, tapi tetap tidak menghilangkan segi-segi tradisional, memadukan antara tradisi tempo dulu, tapi menggunakan teknologi yang sudah modern sehingga bisa dipasarkan sampai ke luar negeri. Itu ya minyak obat dan jamu sudah, tinggal kita tunggu parem aja dari perusahaan. Saya yakin Faras akan tetap fokus di mewariskan pengobatan Nusantara ini gitu, karena kita maunya eee, generasi ke depan nggak lupa dengan tradisi pengobatan timur, gitu ya. Memang Indonesia beda dengan Cina ya, Cina ada TCM, tradisional Cina Medicine namanya. Jadi di Cina itu mereka sangat menghargai, tradisi pengobatan negerinya, gitu. Jadi memang agak berbeda dengan Indonesia. Kita, lebih banyak berkiblat ke pengobatan barat, gitu ya. Tapi Faras hadir tidak untuk bertentangan dengan pengobatan barat, enggak. Benar-benar Faras muncul sebagai pelengkap pengobatan barat saat ini. Hanya saja memang, eee, tidak mendapatkan pengakuan seperti di Cina, saya bilang. Walaupun seperti itu, saya sangat yakin langkah kecil yang sudah dibuat Faras mulai tahun 2016 sampai sekarang sudah berkontribusi besar untuk, eee, mengembalikan lagi tradisi pengobatan ini. Jika teman-teman mau turut andil, tidak hanya jadi penonton, tapi ikut andil sebagai pemainnya, saya yakin Indonesia ke depannya akan berjaya lagi dari rempah-rempah pengobatan. Karena memang dari dulu kan kita diakui negara lain karena kekayaan alam rempah-rempah negeri ini. Oke, Paras itu adalah 108 tanaman obat, teman-teman. Ya, jadi nggak hanya akarnya, nggak hanya satu bagian tanaman, tapi akar, batang, daun, biji, bunga, buah. Jadi semua bagian dari tanaman itu dipakai karena, menurut Pak Putu, eee, semua dari pohon itu sebenarnya adalah hidup. Makanya dia simbol dari pohon kehidupan. Kalau kita bisa mengambil semua bagiannya, kita juga akan mendapatkan kesembuhan yang maksimal. Gitu ya. Jadi sangat diperhatikan semua komposisinya sampai ke yin yang, sampai ke panas dingin, sentuhan energi panas dan energi dingin yang dipakai itu juga diperhatikan. Makanya dipakai beberapa minyak yang bersifat panas seperti gandapura, cengkeh, pala itu bersifat panas ya. Terus ada beberapa minyak yang bersifat dingin seperti kelapa, kemiri, apalagi olive oil itu bersifat dingin, relaksasi dia. Jadi dipakai sehingga yin yang-nya eee, nyambung di sini. Makanya sangat harmonis minyak ini bisa meresap cepat. Itulah bedanya Paras dibandingkan dengan minyak yang di luaran, teman-teman. Jadi membuat bisa energi seimbang itu memang butuh pengetahuan lebih. Yaitu hanya dimiliki oleh memang orang yang punya pengalaman dan talenta meramu di situ ya. Dan Pak Putu adalah orang yang salah satu dianugerahi untuk itu. Terus yang ketiga ada energi ether. Energi ether ini ruang kosong. Makanya kalau dari segi komposisi yang dicek oleh Bepom, memang komposisinya 100% adalah rempah-rempah. Tapi kalau menurut Pak Putu, sebagai orang yang meramu, ini tidak 100% rempah-rempah. Mungkin 90% sekian. Ada masih ruang kosong yang memang nggak isi komposisi. Kalau dari segi energi itu namanya ether. Ruang kosong ini adalah diisi oleh uh, Tuhan yang penentu 100% kesembuhan kita sebagai sebagai puncak dari semua kesembuhan. Ya, terus berisi niat baik daripada pramunya. Makanya Pak Putu bilang kalau dalam energi nggak baik, beliau nggak akan meramu seperti itu ya. Terus niat baik kita juga sebagai penjual, ketika menjual memang niatnya adalah melayani dan menyembuhkan orang. Uang akan datang dengan sendirinya itu selalu dipesankan oleh Pak Putu. Makanya Pak Putu bilang
Kalau dari segi pramu ini enggak 100% lah rempah komposisinya. Ada ruang kosong sebagai ruang yang menampung anugerah Tuhan, kebaikan reseller, dan niat baik dari pramu. Gitu ya, teman-teman. Jadi memang benar-benar luar biasa. Kalau 108 tanamannya itu hampir semua dari akar-akaran apa yang teman-teman tahu. Semua akar dari tanaman ada di sini. Batang atau kulit semua ada di sini, termasuk gaharu sebagai batangnya diambil ada di sini ya. Kayu manis, cengkeh, bidara laut semua ada. Kalau dari daun-daunan juga semua ada di sini. Apa yang teman-teman tahu? Daun-daunan yang dipakai untuk pengobatan. Pegagan kah? Tahu? Jati Belanda kah? Kemangi, kumis kucing? Kumis kucing yang dulu dipakai untuk apa? Untuk perancar kencing. Ada juga di sini. Gitu ya. Daun semua ada. Daun yang memang paling banyak di antara akar, batang, biji, buah itu daun yang memang paling banyak ya teman-teman. Biji-bijian, semua biji-biji, semua bunga ada di Faras. 108. Memang luar biasa sekali Faras ya. Saya juga pusing bagaimana gabungin ini, tapi nggak ngerti lah Pak Putu bisa. Makanya kita sebenarnya bersyukur sekali ya. Kalau di luaran teman-teman memakai hanya satu jenis aja, tapi di Faras sudah bisa semua kayak gitu ya. Oke. Apa beda natural oil dengan klasik? Ya, klasik ini booster, 5 kali lebih cepat karena dia ada rempah, lebih pekat. Terus kalau memang udah ada keluhan, kita selalu sarankan pakai yang klasik. Kalau yang natural boleh nggak, Bu? Boleh, sangat boleh. Tetapi lebih kita sarankan pakai yang klasik karena dia sudah dibuktikan penyerapannya lebih cepat, terus penyembuhannya 5 kali lebih kuat. Kalau pakai klasik, harapannya kita lebih cepat penyembuhannya gitu ya. Nanti kalau pakai klasik dikocok pelan dulu sehingga bulir rempahnya akan menyebar ke seluruh botol baru dibalurkan. Kayak gitu. Terus ini dua minyak ini adalah bersifat healing ya teman-teman karena dia merelaksasi dan awalnya merelaksasi dulu sehingga tubuh menjadi rileks. Makanya tahap awal proses penyembuhan itu diawali dengan tidur yang nyenyak. Makanya di awal kalau ada yang pakai produk Faras merasa tidurnya nyenyak itu tahap awal proses penyembuhan. Karena minyak Faras natural dan klasik ini sifatnya awal memang relaksasi. Kedua memberikan energi, mengenergize, memberikan energi. Ya, setelah memberikan energi, baru dia menghealing. Makanya bangun tidur lebih segar, lebih fresh. Biasanya kalau kita dari pagi ke pagi kerja agak lelah, tapi kalau pakai Faras lebih segar. Pulang kerja juga lebih segar. Kalau itu sudah dirasakan, berarti proses penyembuhan akan terjadi maksimal. Makanya dibilang merelaksasi, menyegarkan, memberi tenaga, dan terakhir menyembuhkan. Karena apa? Karena tubuh kita itu sebenarnya cerdas, teman-teman. Ya, kalau saya bicara lebih dalam, obat itu sebenarnya hanya sebagai pemicu yang betul. Kalau obat dipakai terus-menerus, apakah itu adalah sebuah obat? Oh, sorry. Itu menjadi pertanyaan, ya. Sebentar, baterai saya ternyata habis. Jadi kalau minyak Faras ini, sebentar. Saya masukin charger dulu. Oke. Oke, masuk. Aman. Kayak mana tadi, teman-teman? Jadi menyembuhkan terakhir ya, karena tubuh kita cerdas. Dia bisa menyembuhkan diri sendiri asal ada ruang untuk memicu kembali ya, untuk kembali sehat. Energinya lancar, energinya seimbang,
maka tubuh akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri kayak gitu ya. Terus kita banyak berupa produk kecil-kecil kayak gini, ini harga 35 ribuan. Silahkan teman-teman yang belum pakai nanti dicoba. Ini sifatnya energizing. Jadi tubuh itu dalam kondisi tertentu dia bisa dipaksa untuk menyembuhkan. Kayak kita sakit kepala mau meeting, caranya apa? Pakailah yang care dulu, di roll saja 2 menit akan sehat kembali karena tubuh dipaksa untuk sehat oleh care ini. Sehingga 3 menit kemudian atau 5 menit kemudian kita bisa meeting. Tetapi untuk bisa sehat secara utuh, di sana baru nanti kita butuh klasik dan natural. Setelah meeting, biasanya tubuh kita ngedrop lagi, karena memang kita kondisi sakit kan, makanya kondisi itu kita butuh klasik dan natural. Baru kemudian balurkan paras klasik dan natural. Nah, paras care ini bermanfaat dalam kondisi mendadak seperti itu. Karena care ini sifatnya bisa memaksa tubuh untuk kembali sehat tapi nggak bisa lama. Nah, ini juga seperti itu cara kerjanya. Silahkan, jadi kalau teman-teman siang hari mungkin lebih praktis pakai yang kecil-kecil gini bisa di-roll, tapi malam hari saran saya tetap pakai yang klasik dan atau yang natural atau Avara. Pokoknya malam hari wajib, minimal malam hari lah. Kalau teman-teman misalnya terbatas biaya, minimal malam hari wajib pakai natural dan klasik. Manisan amla, ini manisan amla yang dulu ya teman-teman. Sekarang sudah bentuknya lebih berat dan bentuknya sekarang nggak kaca lagi. Jadi lebih aman kalau diterbangkan jauh-jauh. Amla ini sangat bagus sekali untuk pencernaan. Kemarin ada cerita orang yang punya keluhan ususnya nggak bergerak. Jadi dari lahir. Kemudian pakai amla, BAB bisa normal dan gasnya bisa normal juga. Gas dalam perut bisa keluar dengan normal. Avara ini sebenarnya nggak hanya untuk bayi ya teman-teman, tapi lebih khususkan untuk bayi karena memang sifat minyaknya itu lebih kalem dia. Lebih banyak telon atau kayu putihnya. Tapi kalau saya, orang tua juga saya sarankan atau dewasa yang memang punya masalah di cakra perut. Cakra perut itu di daerah udel itu. Jadi kalau sering masalah kembung, mah, mual, terus migrain. Kenapa migrain? Karena cakra perutnya nggak kuat. Cakra perut nggak kuat, makanya oksigen ke kepala nggak bagus. Makanya saya selalu sarankan pakai Avara. Jadi dia nggak hanya untuk bayi sebenarnya ya, semua usia, terutama yang punya keluhan di perut, cakra perut. Nah, ini Avera telon. Jadi bayi silahkan pakai ini, baru lahir sangat bagus. Terus kita punya beberapa essential oil, minyak murni. Jadi dia adalah aroma healing. Jadi kalau teman-teman pintar meramu, saya sering sekali ya. Jadi kalau kita tahu pasien kita itu sakit apa, misalkan dia punya nyeri di punggung, misalkan, atau ada benjolan dan nggak bisa tidur karena cemas gitu. Jadi saya selalu sarankan pakai paras klasik itu kan wajib. Di hari pertama, saya tidak jarang untuk meramukan sendiri minyak. Jadi untuk dipakai di hari pertama. Jadi saya selalu ramukan minyak paras klasik dicampur dengan beberapa yang dibutuhkan. Misalkan kayak tadi benjolan, boleh campurkan dengan lemongrass ini. Ya, bisa 1/4 paras klasik atau 1/4 natural. Saya teteskan dengan 5 tetes lemongrass, 5 tetes nutmeg, 5 tetes cengkeh. Seperti itu. Jadi itu saya kasih untuk di hari pertama. Karena memang pasien seperti itu kadang butuh cepat gitu. Kalau kita bisa tahu cara mengkombinasi essential oil ini adalah minyak-minyak yang bisa kita manfaatkan untuk meramu sendiri. Karena dia memang tunggal bentuknya, teman-teman. Bagus sekali untuk memaksimalkan terapi. Kalau teman-teman tahu produk di luaran dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk kosmetik pun, itu menggunakan essential oil sebagai bahan utamanya. Gitu. Ya, kayak deodoran, itu bahan utamanya adalah essential oil peppermint. Jadi dia sangat bagus untuk
Sinyal saya hilang ya. Teman-teman masih dengar saya? Untuk membunuh bakteri di ketiak. Gitu ya. Teman-teman masih dengar saya kan? Sinyal saya rada-rada kayaknya ya. Halo. Masih dengar ya? Tolong bantu chat dong. Nanti saya ngocret sendiri. Dengar? Oke. Oke, aman-aman. Baik, baik, baik. Bisa paham yang tadi? Ada yang butuh penjelasan? Meramu-meramu tadi? Misal saya kasih contoh lagi. Kayak kemarin itu, saya punya pasien saraf kejepit. Saraf kejepit. Lagi 2 minggunya kalau nggak salah ya, diminta dokter untuk operasi. Dia datang, terus saya minta sebulan terapi maksimal ya dengan 3 botol Faraslasi. Orangnya mau beli 3 botol. Orangnya mau beli. Ketika saya tawarkan untuk membeli Klobat dan Care Hot, beliau bilang belum ada dana. Jadi saya bantu untuk di 3 hari pertama saya campurkan seperti tadi, 1/4 klasik, 1/4 kurang paling ya, klasik, terus saya campurkan beberapa dengan VR79, saya kasih di dalamnya. Terus sedikit saja, 5 tetes. Maksimal saya pakai essential oil, clove steam, ginger, terus peppermint, dan satu lagi kemarin saya pakai lemon grass ini dah. Terus di hari ketiga kayaknya, di hari ketiga itu anaknya yang beli itu WA saya. Sangat membantu karena awalnya bapaknya cerewet sekali gitu loh. Cerewet itu dalam tanda kutip udah nggak bisa nahan lagi sakitnya. Kan luar biasa memang sakit kalau memang sudah diponis saraf kejepit itu teman-teman. Bukan hanya sakit kayak kesemutan, tapi nggak menusuk gitu. Pokoknya luar biasa sekali. Makanya akhirnya saya tanya lagi, jadinya hanya di MRI. Operasi akhirnya belum dilaksanakan. Di satu sisi juga bapaknya ini karena sudah usia, akhirnya keluarga memutuskan nggak operasi. Gitu. Jadi sangat membantu jika teman-teman bisa mengkombinasikan essential oil. Gitu ya. Ini ada cendana. Cendana juga kok bagi saya sangat the best untuk healing karena dia minyak ini sifatnya kuat sekali dari segi pengaruh ke tubuh kuat, mempengaruhi pikiran juga sangat kuat. Makanya teman-teman yang psikosomatis mungkin ya, yang proses kejiwaan itu ini sangat kuat sekali karena dia dari segi penelitian teman-teman coba cek, dia gampang sekali mempengaruhi gelombang otak. Jadi gelombang otak kita yang awalnya begini, ya dia bisa lebih stabil. Itu ada cepat dari alfa menuju ke delta. Gitu. Jadi lebih stabil dia. Kalau gelombang otak stabil, otomatis mau sembahyang, mau meditasi itu lebih rileks. Apalagi dalam proses penyembuhan. Orang yang lebih tenang, lebih rileks ketika proses penyembuhan itu lebih cepat. Kenapa Faras bisa menyembuhkan? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Ya, karena Papa tuh selalu bilang, ada unsur energi alam juga, karena memang Faras ini mengandung rempah, ya. Jadi rempah itu datang dari alam, jadi tubuh sakit itu energinya nggak seimbang. Sama kayak anak sakit panas, kepalanya panas tapi kakinya dingin. Kalau dalam kondisi itu, udah energi tubuh nggak seimbang. Makanya caranya apa? Di bagian kepala yang panas, kita kompres pakai air. Di bagian kaki yang dingin, kita balur Faras. Ketika kepala dan kaki seimbang, energi seimbang, tubuh pasti bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena energinya sudah seimbang. Nah, ketika tubuh kita sakit, pasti orang itu secara energi udah nggak balance. Udah nggak balance, apalagi tambah dengan stres sanasi dan lain-lain. Makanya butuh suntikan energi dari luar,
Energi itu nggak kita buat-buat, tapi energi itu memang datang dari alam. 108 rempah, teman-teman bisa bayangkan seperti apa energi alamnya. Kayak gitu ya, dimasukkan ke dalam tubuh, dibalurkan ke dalam tubuh, otomatis membuat energi tubuh kita terbantu seimbang. Apalagi dibalurkannya di titik-titik saraf, di titik-titik cakra tubuh, kayak gitu. Ya, nanti saya infoin cara balurnya seperti apa. Ya. Terus keseimbangan energi sudah, terus sentuhan. Disentuh. Ingat, Faras ini bukan jadi disentuh ya. Dibalur. Balur itu berarti menyentuh. Menyentuhkan. Ketika kita menyentuh, zaman dulu orang sakit kepala disentuh saja bisa hilang. Kenapa? Karena sentuhan itu menyembuhkan. Kemarin saya member padahal ya, punya benjolan di sininya. Terus saya bilang balurkan pelan, Faras digosok-gosok sambil bicara sama tubuhnya. Terus beliau ternyata waktu malam itu saya chat, beliau bilang oke gitu kan. Akhirnya saya baru ingat chatnya seminggu lagi. Seminggunya lagi saya chat, beliau bilang saya nggak jadi Bu, sesuai dengan yang Ibu bilang, karena saya tadi ke dokter bilangnya nggak boleh disentuh benjolan saya, nanti terangsang. Jadi takutnya membesar katanya. Terus jadi saya nggak sentuh, saya nggak balur, saya pakai obat yang dari dokter. Jadi beliau bilang gitu, akhirnya saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu, balurkan sepanjang tulang punggung dan telapak kaki saja. Akhirnya saya bilang seperti itu karena memang waktu itu kondisinya lagi mungkin mungkin suaminya atau orang tuanya menyarankan juga seperti itu. Jadi saya nggak mau membuat dia bingung, intinya member saya ini gitu kan. Akhirnya seminggunya lagi member saya ini chat saya bilang seperti ini, Bu, ini obat saya sudah habis, tapi penjualan saya belum ada perubahan sama sekali. Ada saran nggak buat saya katanya. Terus saya bilang, oke baik kalau begitu, kalau minta saran dari saya bilang ikuti yang saya anjurkan di awal. Balur sesering mungkin, sentuh bagian yang benjolan, jadi tidak perlu tekanan, tidak perlu pijatan paksa, tidak perlu tekanan, hanya cukup digosok-gosok aja. Boleh tekan, tapi nggak usah keras sekali seperti kita melakukan akupuntur gitu. Nggak seperti itu. Disentuh agak tekan sendiri, yang penting minyaknya meresap. Ya, sambil ikhtiar, berdoa, lakukan doa, berikan kasih sayang pada tubuh. Karena tubuh yang sakit itu butuh sentuhan. Ya, ketika kita menyentuh, seperti anak kecil di gambar ini, ketika disentuh, ditekapkan ke ibunya, anak ini akan merasa tenang kembali. Yang awalnya nangis, pasti akan rileks dia. Ya, dari kembali lagi ke cerita tadi, akhirnya dilakukan seperti itu. Saya cek nggak ada seminggunya, teman-teman. Saya cek nggak ada seminggunya. Dia bilang yang awalnya benjolannya, kalau dibilang sebesar kelereng, katanya enggak, kecilan lah lagi sedikit. Ya, sekarang sudah kayak biji beras, dia bilang. Jauh Bu mengecil. Saya ikutin saran Ibu, katanya. Dia bilang, terima kasih sekali sudah membantu, katanya. Akhirnya sekarang, kapan hari saya cek lagi, sudah benar-benar nggak ada. Karena saya bilang apa? Benjolan itu, teman-teman, belum tentu itu sesuatu yang parah. Belum tentu itu tumor atau karena memang kadang tubuh itu dia ada respon dari luar sehingga tubuh itu melawan. Makanya benjolan itu muncul pertahanan tubuh untuk melawan sebenarnya. Kayak sel darah putih kita atau kelenjar sel darah putih kita itu dia melawan. Gitu. Ya, dalam posisi itu yang butuh kita lakukan adalah menaikkan daya tahan tubuh kita aja, terus memberikan kesempatan buat tubuh untuk
menyembuhkan dirinya sebenarnya. Gitu. Kalau kondisi itu kita berikan pada tubuh, sembuh dengan sendirinya. Kayak gitu ya. Makanya sentuhan penuh cinta dengan tubuh itu sebenarnya penting. Tuh ya, doa. Nah, 3 prinsip ini dipakai oleh Faras untuk menterapi setiap pasiennya. Jadi doa dulu sebelum balur, saat balur berikan sentuhan terbaik Anda sambil doa, terus dengan membalurkan, memasukkan energi dalam tubuh, berarti keseimbangan energi terjaga. Gitu ya. Ini adalah prinsip pengobatan timur yang diadopsi oleh Faras. Prinsip pengobatan timur ini ada di lontar-lontar, bukan buatan Pak Putu atau bukan omongan saya. Gitu ya. Jadi dibalurkan di sepanjang tulang punggung sebagai pusat cakra. Cakra adalah generator. Meridian tubuh adalah kabel utamanya. Jadi cakra ini ada di belakang karena di foto muncul dari depan, tapi sebenarnya dia ada di belakang. Makanya balurkanlah di belakang sebagai pusat cakra dalam tubuh. Kalau kita bisa balur cakra atau pusat energi tubuh, maka dia bisa aktif kembali. Nah, cakra ini mengkontrol kelenjar-kelenjar yang ada di sekitar sini. Kelenjar itu mengkontrol hormon yang ada di sekitar sini. Gitu. Hormon itu yang mengkontrol tubuh secara fisik. Nah, medis yang bisa kedetek hanya hormon sampai ke kelenjar. Tapi dia nggak bisa ngedetek yang namanya cakra. Karena ini bukan wilayah medis. Sebenarnya kalau bisa dihubungkan, hubungannya adalah seperti itu. Cakra ini mempengaruhi sistem kelenjar, kelenjar mempengaruhi sistem hormon, hormon mempengaruhi tubuh. Itu omongan saya bukan, itu penelitian sudah banyak sekali, teman-teman silahkan cek hubungan antara cakra tubuh dan kelenjar. Nanti searching di Google, jangan hanya percaya omongan saya ya. Oke, ini dia gambarnya, kalau seperti ini dia. Cakra mempengaruhi kelenjar, banyak kelenjar, kalau ini pengaruhnya, kalau ini, kalau ini, gitu ya. Makanya penting ini kita membalurkan energi alam rempah Faras di sepanjang tulang punggung. Jadi jangan irit-irit hanya di sakit aja, ngapain saya balur di sepanjang tulang punggung, nggak ada sangkut pautnya kok sakitnya di kaki yang balur punggung gitu ya. Karena memang dia yang mengkontrol seluruh hormon dalam tubuh kita. Pusatnya ada di sepanjang tulang punggung. Ya, kalau mau bahas detail ini dia cakra itu hubungannya dengan kelenjar dan hormon. Makanya jangan hanya dibalur di tempat yang bermasalah, tapi di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Kalau tempat masalah 1 jam sekali wajib, kalau di sepanjang tulang punggung telapak kaki cukup 3 kali pagi, siang, dan malam, tapi lebih lama waktunya, 10 menit kira-kira. Oke.